Berjumpa kembali di Tolumevo Channel dalam edisi Renungan Harian Gereja Toraja. Agar Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ketinggalan konten-konten renungan harian, silakan di-subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan konten-konten yang disajikan oleh Tolumevo Channel. Renungan Harian Gereja Toraja, Minggu 17 September 2023. Pembacaan hari ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-18. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin, firman Tuhan. Di bawah tuntunan tema belajar kepada Elisa, lamba satu raya nakoma kada melada laku Elisa. Pada masa-masa sekarang menjelang tahun 2024,
Berita tentang calon pemimpin bangsa dan calon wakil rakyat kian marak menjadi perbincangan. Tentu kita akan mengatakan semua yang akan mencalonkan diri adalah putra-putri terbaik bangsa yang mencalonkan diri. Mereka ingin memberikan diri untuk melayani rakyat dan bangsa. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, apakah mereka telah melalui proses panjang yang mana mereka telah ditempa dan dipersiapkan untuk melayani? Semoga tidak ada yang instan. Setelah Elisa mengetahui bahwa ia akan menggantikan Elia, ia benar-benar mempersiapkan diri dengan terus mengikuti Elia. Elia yang akan segera terangkat ke surga akan meletakkan tongkat kepemimpinan kepadanya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ia terus mempersiapkan diri dengan selalu mengikuti Elia kemanapun pergi. Dalam perjalanan tersebut, matanya kian terbuka menyaksikan kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Pengalaman inilah yang semakin menyadarkan bahwa sekalipun tanggung jawab yang akan diembannya cukup berat, namun kebergantungan kepada Tuhan akan menolong dan memampukannya untuk tugas dan tanggung jawab itu. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Karena itu, menjadi seorang pemimpin harus mengalami proses dan persiapan diri yang matang. Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan untuk melayani. Sikap Elisa dalam mempersiapkan diri untuk menggantikan Elia patut menjadi contoh dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Amin, firman Tuhan.